Premodifiers. Sudah. Ya jadi muncul di sana. Oh my goodness, banyak. Premodifiers ya. This one. Yeah. Apa dia? Oh, sama tidak ada di bawahnya. Yang enggak. Have you guys discussed about this? Determiners, numbers, adjectives as the premodifiers? No? Kalian sudah pernah mungkin ini membahas itu ya sekitar atas. Jadi agak atas sedikit ya. Tidak ke atas. Memang kenapa ya? Dia kecil ini. Kalau dikata besar, dia fokusnya ini. Oke, saya fokus dulu ya. This one. This is the biggest one. I mean, the coverage. Well, shall we begin then? I'll leave the of you. Oh my goodness, this is 7. Baru ada sakit. Selesai. Tapi ini pindah. Itu tadi aku Buat apa sih itu laptopnya? Saya masih penasaran. nggak tahu ya bikin itu tuh. They have to clear in this day. All finished today? Oh sudah, itu baru saya Kena. Oke, ya, karena dia tidak masuk kelas saya absen. Pokoknya absen tidak ada. Hanya saya sudah cek misalnya kalau gara-gara tugas lain kelas yang di blog. Ya. Saya mana sih mereka grammar? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 5 orang ya berarti banyak 5 orang. Good morning. Morning, ma'am. How are you all doing today? Alhamdulillah. Okay. As a spoiler tadi yang di awal, so we have already kalian sudah mungkin membahas premodifiers or not? Like determiners. Jadi ketika kita mau membentuk sebuah noun phrase, you need some of these. One of these, or can be 2 of these. So did you talk about determiners? Determiners itu ada articles, ya. Articles itu kalian tahu bahasa Inggris kan articles itu 3, ya. Terus kita punya possessive adjectives, mine, your, her, his. Yes. Did you study about this? Terus ada lagi demonstrative adjectives. Karena kita nggak belajar ini, kita kayak belajar ini. Sudah. Maksudnya udah lewat sih. Iya, maksudnya. Udah lewatnya jam sudah berarti. Yes. Tadi Makanya kan pertanyaan lagi. saya adalah, did you talk about this? Did you? Berarti sudah ya. Apa lagi yang kalian sudah lakukan? Numbers dan adjectives. Ayo disebutkan saja dan yang sudah disetting yang sebenarnya. Banyak kan belajar noun phrase. Ya. Proper expression itu kita belajar phrase itu. I know. Kemudian, kenapa ada yang disebut dengan premodifiers? Karena mereka adalah kata-kata yang muncul sebelum noun. Sehingga noun itu tidak sendirian dan dia menjadi frasa. Kenapa dibilangnya pre? Karena dia munculnya di depan. Nah, kalau begitu ada yang muncul dari belakang, ada namanya post modifiers. Ya, yang post modifiers ini yang mungkin kalau pembentukan dari noun phrase kalian belum terlalu membahas yang post modifiers. Tapi kalau yang pre modifiers sudah. Mungkin kita lihat ke contohnya supaya nanti kita bisa cross check ya apakah sudah ada pre modifiers yang menjadi kata yang menjelaskan noun sehingga dia menjadi noun phrase. Jangan saya tanya ya noun phrase itu apa? Saya tanya lagi, what is a noun phrase? Apa itu noun phrase? Kalian coba, yang kalian paham tentang noun phrase is what? Sorry? Can you repeat? Terdiri dari 2 kata yang ada satu katanya menunjukkan atau Oke, terdiri dari 2 kata yang satu katanya minimal 2 kata
katanya adalah noun. No, bukan kalimat, frasa. Oh, berarti kita ke phrase dulu ya, karena kalau seandainya dia ada kata noun, phrase, verb phrase, apalagi phrase yang tadi di adjective phrase, adverb phrase. Berarti kita ke phrase dulu yang menjadi dasarnya. What is phrase? What does it mean? Sebenarnya itu frase itu apa sih? Beda tidak dengan kata gitu ya? I'm gonna show you guys the ladder ya. Ladder gitu. Tangga ya. Tangga pertama yang kita biasanya atau belajar mulai awal itu dari letter. Ya, dari kata, dari huruf dulu. Kalian sudah kata nih alfabet A until Z. Iya kan? Coba kita. Dan mulai dari B, A, B, C, D. Sobat, oh my god, sobat. Dulu, A, B, C, D. Ya Allah. E, F, G, H, I, J, hey, L, M, N, Q saja, Q saja, Q, S, T, A, V, W, X, Y, Z. Ada yang tahu tidak Z bisa juga kita sebutnya Z. Ternyata selama ini yang kita terekspos itu adalah pronunciation-nya British. Jadi ini kalau kita bilangnya Z, ini British style. Ya, ini yang American style. Apa gunanya kita mengetahui ini? Karena ketika ada yang bilangnya Z atau pronoun Z, kalian jangan bilang bukan Z, Z. Padahal kalian salah paham. Ternyata selama ini yang kita terekspos adalah pronunciation-nya untuk British. Ya, but American they say it's Z. Ya, okay, so we have our letter, and then those letter, for example, kita punya A dan sampai Z. Ya. Ini kalau kita membuat atau kita gabungkan beberapa letter itu nanti akan membentuk ya, word. Nah, dari word satu dengan word yang lainnya akan membentuk phrase. Pasti ada letter ke atasnya lagi, dari frase itu akan membentuk clause, dan ke atas lagi sentence, terus ke atas lagi di sini yang di sentence itu dia paragraph. So that's why we study or we learn. Mungkin tidak ke letternya ya, untuk kita belajar apa basic ya, kemarin basic grammar. Tapi kita dari wordnya, karena kalau letter kayak tadi masa kita mau, tapi biasanya kalau dalam kelas vocabulary itu ada yang namanya jumble word, jumble letter. Jadi ada kata-kata huruf-huruf yang diacak terus kalian diminta untuk menuliskan. Nah, itu karena untuk melatih kita apakah kita paham gitu kalau sebenarnya ada beberapa letter itu ketika terbentuk nanti menjadi sebuah kata. Itu dia maksudnya ya. Nah, definition-nya ini kalian tinggal lihat, kalau letter ya berarti ini alfabet dalam bahasa tertentu. Kalau word ya kata maksudnya. Kumpulan dari letter yang memiliki makna. Kumpulan dari beberapa huruf yang memiliki makna. Nah, berarti kalau seandainya itu kumpulan dari beberapa huruf, berarti kalau frase kumpulan dari beberapa kata yang ada artinya. Ya pasti ada artinya, karena kata kan sudah ada artinya. Tapi dia adalah yang membentuk satu unit of grammar. Makanya ketika frase itu kita belajarnya ada yang namanya tadi noun phrase. Karena frase tersebut unitnya masuk kategori noun. Dan di sini apa jadi a group of word. Karena kalau kita bilangnya yang terdiri dari minimal 2 itu terlalu susah. Bilang aja group of words, terserah orang yang berpikir group of words itu 2, 3, 4, 5 ya.
a group of words that forms a unit of grammar. Unit of grammar ini yang itu pembagiannya ada noun, ada verb yang kita sudah pelajari, ya, dan akan kita lanjutkan. Beberapa di sini unit of grammar ada dari noun, ada verb sampai di preposition. Jadi kurang lebih ini 5 unit of grammar yang bisa kita bentuk dari beberapa kata menjadi sebuah frase. Itu dia pengembangan dari letter menjadi, tapi setelah paragraf pun masih ada beberapa paragraf yang disebut discourse. Jadi yang paling tertinggi hierarkinya adalah discourse karena dia terdiri dari beberapa paragraf untuk discourse. Oke, ya. Baik, saya mungkin nanti di premodifiers yang berhubungan dengan noun phrase, karena noun phrase yang kalian sudah pelajari selain structurally, ya, secara strukturnya itu apakah kalian sudah belajar tentang functionnya, fungsi dari noun phrase tersebut. Subject is a verb. Ya. Oh mungkin kan nanti dari belum diangkat kan sini kita belajar lagi nih sentence structure, subject, verb. Study English. What do you say English? What is English? Object. The object. Ya. Jadi the end dari kita belajar frase itu sebenarnya adalah salah satunya untuk mengetahui di mana kita letakkan di sentence structure kita. Kapan sih saya menggunakan the black bag? Kapan sih saya menggunakan the square table? Apakah itu sebagai subjek saya, sebagai verb saya, atau sebagai objek dari kalimat saya? So this is yang kita akan berputar-putar. Jadi selain kita belajar mengenai what is phrase, jenisnya phrase yang mana yang akan kita dig deeper atau kita in depth ya belajarnya, itu nanti kita juga akan masukkan di sentence structure. Just remind me of the time, siapa tahu kalian kelasnya ada minggu lagi, karena kita hari ini mau mereview dulu ya apa yang sudah kita pelajari. Nggak ada kelas. Oh sudah tidak ada kelasnya? Ih, sobat. Ganti ya sudah berarti. Sudah ganti. Jam berapa ini? Oke, sekarang. Yes. Oke, jadi ini perjalanan kenapa kita belajar atau setiap grammar itu fokusnya ada yang body word, ada yang phrase, ada yang clause. Berarti kalian sudah bisa ancang-ancang, oh berarti setelah kita belajar phrase, kita akan belajar nanti clause. Apa hubungan clause dengan kembali lagi sentence structure? Because basically what you say every day adalah dalam bentuk sentence. Mau dia sentence-nya itu simple, mau dia sentence-nya itu yang kompleks, ya pokoknya dia sentence yang strukturnya basically ada subject, ada verb, dan juga object. Okay, I need one of you to give me example dari frase yang kita kalian sudah kaji atau yang paling besar kajiannya itu noun. Do you have any example of the noun phrase? Give me an example. Is table a noun phrase? Or is it a word? Oh, harus noun phrase nih. Yeah, Kirain noun saja. it's a table. The table bisa. The table. Any other? Can you think of something yang tidak pakai the gitu, yang lainnya pakai the tapi yang lain? Ya, betul ya Mbak, karena tidak pakai the ya. Good, yes. My bad. Yang lainnya? Exactly, karena sudah belajar pre-modifiers. You can just choose from the pre-modifiers here. For example, kalau saya sudah pakai determiners articles, saya pakai articles, bisa tidak saya pakai adjective? Contohnya, tadi apa? Table ya. Table-nya itu warnanya apa? What do you say this color is? Brown. Good. Can we say the table itu dia menjadi the brown table? Bisa. Yang tadi geleng-geleng.
Nah, sobat. Mirip-mirip. Okay, ada lagi a chair. Like that's the blue one. A blue Chair. chair. This is what you study, right? Di sini dia bentukannya ada articles, ada adjective, baru ada tadi yang disebutnya noun. Ketika dia ada noun itu tempatnya selalu di belakang. Itu termasuk pras apa? Noun phrase. Noun phrase. Noun phrase. Noun phrase. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. The brown soalnya semua bilang kalau the brown table ada dua itu berarti ada dua phrase kayak adjective. Ada adjective, ada Noun. noun. Oh ya. Jadi Oh berarti ini yang belum disampaikan. Jadi apakah ini dia frasanya noun atau adjektif ya? Kalau kalian menurut kalian frasanya apa? Nah, karena kan akhirannya selalu kita lihat. Selalu kita lihat akhirannya. Kalau contoh dulu adjektif phrase. Excuse me. Kalian sudah belajar adjective phrase kan? Sudah. Ya, apa contohnya adjective phrase supaya kita bandingkan dan kita lihat kesimpulannya tuh jadinya apa itu si the brown chair sama the blue chair, the brown table and the blue chair. Silakan sebutkan, saya tuliskan deh. itu Sorry, adjective. beautiful mountain. Sorry, Beautiful mountain. beautiful mountain. Kalau punya yang merah itu dia. Beautiful mountains. What else? She's pretty good. The phrase. Do you see any verb here? Tidak ada ya, karena she is a verb. There's no verb. We don't need verb first untuk frasa itu tidak ada verb. Jadi tadi yang kita mau ambil yang mana dari she's pretty girl. Pretty girl. Kita mainnya pretty girl. Okay, I think that's enough. Now, kalau yang di atas ini kan yang tadi menjadi question, apakah noun phrase, apakah adjective phrase. Sekarang yang dari contoh kalian, the amount of money, fee, apa ini? Adjective. Adjective, Adjective phrase. adjective phrase. Kalau adjective phrase, tadi kalau noun phrase katanya harus ada nounnya. Kalau adjective phrase berarti harus ada adjective-nya. So which one is the adjective? Money. Bukan. Oke, udah apa-apa. Jadi berikutnya dulu. Oke, masih ada ya. Jadi di situ adjective phrase di amount of money. Singkatannya adjective phrase ADJP. ADJP. Beautiful mountain Mountain is noun. is a noun. Beautiful is adjective. And Adjective. adjective what? Yes. What's the phrase called? Adjective phrase. Nah itu yang di semufri kemarin kita belajar itu tidak pernah begitu, harus dipisah. Oh, oke. Nah jadi misalkan semufri kita suruh cari noun phrase nih, dan kalau saya ketemu kalimat begitu saya tidak masukkan ya, Karena bingung. Iya. Oke. Kenapa tidak dipertanyakan sir? Itu dia kalau maksudnya. saya bertanya sama Sir, apa ini Baik-baik sir. Oke, the last one. Be a pretty girl. Oke, Anggun. Kira-kira ini dia masuk yang mana menurutmu? Noun phrase atau adjective phrase? Adjective phrase. Why? Which one is the adjective phrase? Karena di depannya ada adjective dan Di belakangnya ada noun. Kamu tidak bingung kayak sobat? Enggak, Saya kan ada dua-duanya gitu. itu kan menjelaskan noun tuh. Yes. Kalau menurut hatimu, what does your heart say? Kalau beautiful mountain, maka I think it's adjective phrase. Adjective phrase. Karena Dia adjective. menggambarkan. Itu udah stress sih. Kenapa ya? Kalau dirimu, menurutmu gitu. Kalau menurutnya, saya tanya masing-masing berarti ya. Beautiful mountain and pretty girl. I think we all know about pretty dengan beautiful itu adalah adjective, right? Mountain sama girl itu adalah noun. Ya, Tri, bagaimana pendapatnya? Adjective phrase dua-duanya. Mungkin kan yang bisa jadi adjective phrase terakhir ya? Tidak juga. fokus sama adjective. Oh, tidak fokus sama adjective. Noun sama
Adjektif. Kita misalnya adjektif masuk. Okay, so nah, let me just tell you bahwa sebenarnya untuk frasenya ini kita bisa menggunakan the subject sebagai panduan kita. Ketika kita menuliskan tadi sentence itu strukturnya ada subjek. Subjek itu dalam bentuk apa grammarnya? Apakah dia noun, apakah dia verb, apakah dia adjective, apakah dia adverb? Kalau subjek, noun kan? Jadi di sini noun. Subjek itu dalam bentuk noun. Mungkin kalian sebenarnya tahu sih, cuma Pronoun. jarang dianukan noun and pronoun. Ya. Oke, berikutnya kalau verb otomatis kita tahu dalam bentuk verb. Nah, mungkinnya verb dalam bentuk adjektif aneh. Terus kalau objek belum tahu. Oke. Objek itu sebenarnya sama saja dengan subjek dalam bentuk noun and pronoun juga. Di sini ada dua unit grammar yang muncul. Kecuali pronoun kita punya noun sama verb. Makanya di sini saya tuliskan noun and verb. Keduanya merupakan frase terbesar yang mengcover frase kecil lainnya. When we are talking about noun phrase, ada unsur nanti kalian dapati adjective di dalamnya. When we talk about verb, di sana juga nanti kalian akan dapati unsur adverb. Karena tugas mereka adjective tadi untuk menjelaskan noun, adverb untuk menjelaskan verb. Preposition itu dia ada hubungannya dengan, dia tidak berhubungan dengan verb, tapi dia berhubungannya dengan noun. Nanti bagian yang post modifiers yang akan saya bahas. Nah, ketika dia menjadi struktur frase yang terbesar, berarti kata-kata yang lainnya yang kecil itu melebihi menjadi dia untuk menjadi unitnya yang disebutnya yang besar itu. Jadi kalau ada adjektif, ada artikel, mengikuti ini noun, jadi bisa dibilangnya dengan phrase, tapi dia masuk di kategorinya bukan frase yang ini, dia lebih kepada compound. Untuk yang ini ya, yang the amount of money. Ini the amount adalah noun, ini juga noun, masuk di frase juga. Jadi dia noun phrase, bukan adjective phrase. Oke, I very much get the gap ya. Saya sudah dapat kira-kira gapnya apa. Oke, sehingga sini kita tuliskan rumus. Ya, kita belajar grammar tuh kayak belajar the mathematics of English. So we gotta know the structure or the formula. Kita pakai yang paling banyak di sini ya, ada unsur artikel sama adjektif sama noun-nya. Berarti kalau kita mau tuliskan formulanya, noun phrase yang paling noun phrase yang ini ya, yang paling simple adalah determiner plus noun. Yang paling simple ya, number 1. Number 2, determiner plus adjective plus noun. Kalau nanti kalian dapati ada information atau source yang mengatakan bahwa noun, single noun saja kayak chair, table itu bisa menjadi phrase, yes, ada juga yang berpaham seperti itu. Tetapi untuk membedakan dia dengan kategori kata itu ini struktur yang apakah satu atau dua. Oke, tadi ada yang namanya premodifiers. Premodifiers itu ini salah satunya. Ya, determiner, adjective. Nah, ada lagi yang struktur yang ketiga. Ya, yang ketiga itu ini ya, dia bertumpuk, terus ada noun, terus ada lagi di belakangnya. Di belakangnya ini yang bentukannya ini. Ada bisa dalam bentuk prepositional, ya, prepositional phrase. Bisa dalam bentuk misalnya kayak tadi pretty girl, mountain, blue mountain, atau ketika saya bilang green carpet, you know phrase kan ada carpet di belakang.
Tapi kalau saya bilang ini ruangannya clean, kalau saya bilang pretty clean, the room is pretty clean. Really clean. Apa tadi? Nah, ini yang dibilang adjective phrase. Mana ada di sini unsur noun-nya? Tidak ada. Verb-nya tidak ada. Yang ada apa? Kita tahu clean, adjective. What about pretty? Oh, pretty bukan yang cantik. Masa cantik bersih? Ya, pretty itu bisa kita kita maknai dengan agak bersih. Bisa kita ya. Jadi ketika kalian menggunakan kata pretty tapi bukan kata untuk menggambarkan cantik, itu dibilangnya agak. Ada yang lebih susah lagi, namanya quiet. Karena quiet itu ya dia quiet. Ya, quiet. Sama itu dengan si pretty ini. Mantap. Saya sambil ada quiet. Ini quiet sama dengan pretty. Nah, kalau saya tanya pretty dengan quiet yang tadi bermakna agak, itu dia masuk kategori grammar yang mana? Preposition. Pernah dengar kata preposition pretty? Quiet? Yes. Mari kita belajar. Betul. Jadi pretty sama quiet itu masuk di adverb. Adverb. Ya, karena adverb yang kita pelajari kan cuma li ya. Yes, li juga itu nanti akan muncul anything at all yang kita katakan silakan. Oh, saya kira mau bertanya di belakang. Kemarin yang belajar kita tuh kayak misalkan hari ini kita belajar non phrase. Jadi kita benar-benar fokus non phrase. Jadi kalau ketemu adjektif, kalau ketemu verb itu kita benar-benar nggak urus. Oh, tapi tidak bisa juga karena si noun phrase itu kan dia itu bentukannya. Jadi yang kalian pelajari noun phrase-nya itu contohnya seperti apa? Yang barusan diberikan itu kan yang kalian pahami sebagai adjective phrase, yang pahami sebagai adjective phrase, padahal harusnya noun phrase ya. Dikasih itu kita dikasih news gitu, berita untuk kita baca dan Tapi apakah tidak diambil dari penggalan dari berita tersebut untuk dibedah gitu bahwa kalau ini disebutnya noun phrase dari kata A sampai kata B, itu dia apa kajiannya atau dia gambaran dari grammarnya itu apakah dia adjektif apakah dia ya kayak tadi terbentuk itu salah yang rumusnya. Atau contohkan saja yang di situ, contohkan yang kalian dapat yang noun phrase. Kalau ini kan kita disuruh dikasih satu list ya. Iya, bacaan ya. Habis itu kita disuruh Analisa. verb phrase-nya, adjective phrase-nya. ada gitu ya. Oke, nah bapak yang lain tapi noun phrase dulu. Noun phrase dulu. Yang if you to can you guys check 301? Terbuka kak? Open? Oh yeah. That's our bisa nomor berapa? Okay. So guys, I've got two for you here. The number one, can you read it? Incredible. Incredible. Do you know incredible? Have you heard the word incredible?
Yeah. It's the same with amazing, wonderful. Yeah. And then journey. Yeah, I believe you know this. And number two, we have an extremely powerful figure. What I want you to know, what I want you to tell me is, what are these phrases called? Number one, we have the incredible journey. What is it called? Is it a noun phrase, verb phrase, adjective phrase, or Journey is preposition? adjective. An incredible journey. An incredible journey. Adjective. Adjective phrase. Number two, an extremely powerful figure. An extremely powerful figure. Oh iya, satu lagi nih. Kemarin kita belajar itu hanya mentok dua kata. Tapi tidak juga sebuah. Iya. Oke, dulu pembaginya dua kata. Apa itu dua kata? Kan kata itu kan dua kata lebih. Jadi saya nyarinya ada dua kata dua kata. Oh, oke. Makanya saya mau ubah ya, Jangan. Ini. Yes. Number one, Itu. called noun or adjective or verb? Adjective. Be. Anggun. Apa? Adjective. Oh, Number two. Adjective phrase. Okay. Di belakang ada apa yang salah kira-kira ini guys? Ya, berarti ini yang kita baru pertama. Iya. Sekarang saya tanyakan kalian. Sorry. Ya. Karena journey-nya bukan Journey itu adalah perjalanan ya. itu apa? Bukan sertifikat, bukan Perjalanan itu apa? scoring kok namanya scoring kok. A verb. Oke. Bisa coba dicek dulu di HP kan? No. It's a noun. Terus bukan non phrase. Loh, kamu yang bilang adjective. Enggak, tadi kan saya bilang adjective. Ya, terus saya bilang begini. Karena bukan adjective phrase. Kenapa bukan adjective phrase? Oh iya. Tada. Saya pikir dirinya Iya. Tiba-tiba banget Asoka. Sedih buat kalian. Ini yang bikin Enggak ada, ngerti Mas. Tadi saya mengira journey itu bukan kelas noun. Sertifikat itu orang sebenarnya gini guys, cara gampangnya adalah ketika kalian dapat the, ekspektasi itu adalah noun phrase. Itu saja. Kalian dapat the, kalian dapat kalian dapat awalannya ya. Kalian adjective phrase tadi semuanya adjective phrase yakin. Banyak di belakang kakak-kakak kalian senior itu sudah mau video. Bukan saya sampai 2 kali gitu. Satu begini saja. Abandon me semua itu yang kemarin. Tolong. Saya yang stres nanti. Bagaimana? Karena saya bingung. Iya, move on ya. Pertama, first of all, satu di kuncinya. Ketika kalian dapat di frasa tersebut diawali dengan the, sudah pasti itu non phrase. Kenapa? Karena the itu yang paling dasar, makanya dia yang pertama guys. Di terminal. Di sana di terminal apa? Ada artikel. Iya. Artikel itu salah satu determiner yang paling sering ya menemani noun. Makanya ketika kalian membuat sebuah frase yang paling dasar itu pasti menggunakan a, an, atau the chair, a chair, atau mungkin karena jumlahnya satu kita bilangnya one chair. Kalau kita bilangnya the table, karena the itu memang selalu ketemu dengan noun. Jadi kalau kalian dapati please mereka tiga ini, salah satunya ya, itu pasti noun phrase. Lain case-nya kalau mereka tidak muncul. Ketiganya ini yang paling sering muncul. Selain mereka ada kita punya namanya possessive adjective. Kalau kalian dapat kata my, your, itu pasti akan ketemu dengan mau di tengahnya itu ada kata
apalagi good, bad, green, terus brown, tidak masalah. Yang pasti muncul terakhir adalah noun dan menjadi noun. Jadi kembalikan ke asalnya bahwa dua frase inilah yang paling besar. Yang mana kata-kata lain ini akan bergabung menjadi mereka dan mereka sudah tidak berfungsi sebagai kata tersebut. Mereka sudah fungsinya adalah untuk menjadi bagian dari frase tersebut. Karena memang sudah selesai waktunya. Kita sudah mau pindah lagi yang berikut. Itu saja kurang lebih spoilernya. Jadi yang kalian harus mantapkan lagi adalah noun phrase-nya itu. Tolong ya, kalau ada kata adjektif jangan langsung ya difonis itu adalah noun phrase. Jangan sampai kalau saya kasih nah, ini yang ketiga dan keempat. Sebelum kita tutup ya, can I have your attention? So we are number 3, utterly beautiful sama very nice. Adjektif kedua. Yang mana yang adjektif? Very nice adjektif. Yang apanya? Utterly beautiful. Very-nya adjektif. Nice-nya? Maksudnya barisan itu. Oke, pertanyaannya saja dulu saya adalah apa jenis frase 3-4? Nomor 4 adjektif ya. Yang mana adjektifnya? Terus nice? Adverb. Itu menurut Tri ya? Maaf. Via? Saya very nice itu adverb. Apa adverb? Adverb nice. Mana adverb? Yang mana adverbnya kan dibilang adverb terus berarti harus ada adverbnya ya. Dan mungkin itu bilang adverb itu tidak ada adverbnya. Yang mana adverb? Very. Ada juga dari nice. Rama yang mana? Yang mana dari 3-4 ini sebutnya apa? Nomor 4 adjective phrase. Yang mana adjectivenya? Nice. Very itu apa? Very itu apa? Oke. Anggun? Saya very-nya modifier, nice-nya adjective. Very-nya modifier. Iya jenisnya apa? Modifier itu dia kayak payungnya gitu. Benar tugasnya adalah memodify. Namanya modifier tapi jenisnya apa? Belum tahu. Tidak apa kita mengaku saja sudah langsung tahu memang apa jenisnya dan saya tahu dia modifier. Berarti kayak nice itu apa? Jenisnya adjektif. Jadi disebutnya frase adjektif. Angkat apa yang frase adjektif? Berarti yang duanya frase adverb. Adverb juga ya. Nomor 4. Tidak tahu sampai nomor 3 di skip ya, karena ada kata utterly bisa utterly. Utterly. Iya, saya nomor 3 adjective phrase. Nomor 4 dulu. Oh, Saya nomor 4 adjective, nggak jadi. berubah. Berarti sobat nih yang bertahan itu adalah oke. Nice itu kan adverb toh? Nice itu adverb. Apa sih maksudnya? Saya adjective. Oh berarti adjective verb tuh, ngerti saya bingung. Jadi apa rasanya? Adjective phrase. Adjective phrase. Kalau yang utterly belum ketemu ya? Adverb, yes. Beautiful. Adjective. Jadi? Adjective. Iya, adjective phrase. Kenapa di skip? Kabar baiknya untuk adjektif strukturnya itu mirip dengan noun phrase. Adjektifnya itu terakhir. Mau di depannya itu kamu pakai very kah apakah, pokoknya kalau ada adjektif terakhir pasti dia adjective phrase. Sama kalau ada noun terakhir berarti noun phrase. Ini juga spoiler, nanti kita akan belajar mengenai frase tersebut. Oke?
modifiers, I want you to absorb dulu informasi tentang pre-modifiers ini ya. Namanya pre itu berarti dia di depan now. Tugas kalian adalah minggu depan kita ketemu, tolong kalian harus menyebutkan contoh 10 now. Ya Allah, now dulu sebelum banyak. Apa now bisa bukan now pre? Now dulu, now. Iya. Oke, 10. Wis. 10 nih, tapi jangan dikerjakan on the spot, dikerjakan cuma di rumah. Jangan, enggak muncul deh. Udah sampai nanti kayak begitu lagi. The brown chair, adjective phrase. Udah hancur sebenarnya itu. Menyala tidak menyala. Oke, berarti nanti Via tolong dikirimkan sama saya status teman-teman yang tidak ada hari ini apa absensi. Oh, dia ada Pe. Gitu. Tak tahu tinggal di mana orang itu. Itu ada acara apa? Alright then, so I'll see you next week ya. Untuk ini tolong teman-temannya disampaikan informasi apa sebagai tugasnya untuk dibawa. Entry tiketnya adalah 10. Nah, untuk masuk tiket 10 tahun yang lalu belum ada. Kalian dulu di Amerika. Ya. Salah di toko salah. Oh iya, sedih Selasa. Artinya berarti ada tugasnya. Setelah hari Jumat saja kita schedule minggu depan ya. Pekan depannya dimajukan Jumat. Oh, Jumat berarti pekan